Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Yaakob SAG MPD, PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana saat ini kita diharuskan untuk mengembangkan diri, terutama IKM agar mampu bersaing dengan produk luar daerah. Pemerintah Aceh melalui program unggulan yang menuju Aceh Hebat, khusus di sektor perindustrian dan perdagangan, ada dua program, yaitu Aceh Kreatif dan Aceh Kaya, yang terus berupaya untuk mengembangkan perindustrian dan perdagangan di Aceh. Program Aceh Kreatif diarahkan untuk mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya, yang dilaksanakan antara lain melalui penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal, perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh, serta merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial, terutama di sektor jasa. Selanjutnya, program Aceh Kaya diarahkan untuk merangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengan kemudahan akses untuk meningkatkan entrepreneur muda ke arah yang lebih produktif, kompetitif, dan berdaya saing, serta punya keahlian, keterampilan. Antara lain dilaksanakan melalui peningkatan peran serta lembaga keuangan dan pembiayaan lokal untuk terlibat aktif dalam pembinaan dan dukungan modal usaha bagi wirausahawan muda. Memastikan partisipasi sektor swasta dan BUMN untuk dapat menggunakan dana CSR secara terkoordinir dan satu pintu untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi entrepreneur serta pelibatan perguruan tinggi dalam pembinaan manajemen bagi wirausaha muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kudus Nazardi, selaku koordinator di Bengkel Kerajinan Dekranas Kota Sabang.
Bengkel Dekranas Kerajinan Kayu Kelapa Kota Sabang telah dibentuk sejak tahun 2002 yang memproduksi berbagai kerajinan yang memiliki nilai estetika tinggi. Bengkel Dekranasda ini memproduksi kerajinan kebutuhan rumah tangga yang cantik seperti cangkir, seloki, vas bunga, asbak rokok, piring, dan masih banyak lagi lainnya. Pemasaran dilakukan melalui pameran-pameran lokal dan juga sebagai souvenir untuk dibawa pulang oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfan Hakim. Saya selaku direktur dari PT Dendeng Aceh Gunung Selawah. Kami berdiri sejak tahun 80-an yang bergerak di bidang produksi dendeng Aceh dan khususnya makanan-makanan lokal khas Aceh. Tetap eksis sejak tahun 80-an, proses pembuatan dendeng Aceh Gunung Selawah ini beberapa diantaranya masih dilakukan secara tradisional untuk menjaga kualitas dan cita rasa dendeng sejak pertama kali berdiri. Pemberian rempah-rempah pilihan yang ditaburi di atas irisan daging menjadi kenikmatan rasa tersendiri. Kuatnya rasa dan aroma khas dendeng membuatnya tetap dicari dan diminati hingga saat ini. Dendeng khas Aceh bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh dan dapat disimpan lebih lama karena sudah diawetkan dengan metode tradisional pula. Selain itu, pengemasan produk yang baik yang dilakukan dapat tentunya melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Gerai yang menjual produk unggulan dendeng ini juga menjual berbagai makanan khas Aceh lainnya. Produk yang kami produksi dendeng Aceh dan beberapa varian rasa, yaitu ada dendeng rasa kari, dendeng asin, dendeng sapi, dan ada juga dendeng yang siap saji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datuk Darul Bawadi. Saya owner dari Bawadi Kopi. Bawadi Kopi berdiri sejak 2014 hingga sekarang. Kegemaran menikmati kopi yang terus meningkat dan menjadi gaya hidup modern saat ini tidak disia-siakan oleh Bawadi. Melihat peluang yang begitu besar, usaha kopi Bawadi menjajali pasar nasional dan internasional. Bawadi bahkan memproduksi kopi saset yang mudah dibawa kemana saja. Penghargaan yang diperoleh dari pemerintah Aceh, Bank Indonesia, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Cina semakin menguatkan bisnis Bawadi untuk menghasilkan produk kopi Aceh yang dicintai dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhaniza. Saya adalah founder dan inisiator dari Yagi Natural. Yagi Natural berdiri sejak 2016. Pertama kali terinspirasi dari keprihatinan saya terhadap petani coklat di Indonesia. Produk yang kami jual itu terdiri dari produk-produk perawatan tubuh yang keseluruhannya memakai lemak coklat yang kita dapat dari petani di Indonesia. Yagi Natural Homemade Skincare, produk perawatan tubuh dari lemak coklat. Kandungan dalam lemak kakao ini terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kulit, mulai dari penangkal radikal bebas, melembabkan kulit, dan menghilangkan bekas luka. Kami telah mendapatkan penghargaan-penghargaan, antara lain adalah masuk ke 100 besar untuk The Big Start ID dari Blibli.com, lalu juara 2 untuk Biofin, itu lomba yang diadakan oleh UNDP, dan kita juga termasuk panelis-panelis di beberapa kejuaraan internasional. Seluruh bahan baku disimpan untuk menjaga suhu dan kelembapan sebelum diproduksi. Melalui berbagai proses penimbangan bahan baku, setiap campurannya mengandalkan ketelitian dan pengukuran yang cermat, bahkan beberapa kali melalui uji laboratorium. Produk yang dijual Yagi Natural Homemade Skincare beragam, mulai dari sabun, lip balm, shampoo, essential oil, dan skincare lainnya. Harapannya untuk pemerintah Aceh saat ini adalah mensupport produk-produk lokal agar dipakai oleh masyarakat Aceh sendiri, karena kami merasa produk kami sangat baik, sangat bermanfaat untuk masyarakat, namun masyarakat kurang mengetahui bahwa produk kami ini ada di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Fajri Yahya. Saya pemilik brand Ijakrum. Brand Ijakrum kami launching Maret 2015. Ijakrumnya varian produknya berupa kain sarung, celana sarung, baju, dan juga tote bag. Kami juga pernah berpartisipasi di event-event lokal, nasional, dan internasional. Salah satunya adalah di Karya Kreatif Indonesia, kemudian Trade Expo Indonesia, Inakraf, kemudian yang terakhir di ISEF, International Syariah Economic Festival. Kemudian di level internasional kita pernah hadir di La Mode Paris, Desember tahun 2015. Kemudian di level lokal kita pernah hadir di Pekan Kreatif, di International Rapai Festival, dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sulaiman. Saya pelaku usaha kunyit yang kami beri nama Aslam dengan singkatan Asli Lam Tebah. Produk usaha Aslam Asli Lam Tebah telah mendapatkan sertifikat pengujian dan mendapat penghargaan dari BNN dalam mendukung kelancaran program Grand Design Alternative Development dan pemanfaatan alih fungsi lahan. Seluruh kegiatan pemrosesan mulai pemisahan dari batang, pencucian, penjemuran dibantu oleh beberapa karyawannya. Proses penggilingan usaha pengolahan kunyit ini menghasilkan bubuk kunyit yang halus yang siap digunakan sebagai bumbu masak instan. Kunyit yang memiliki segudang khasiat dan manfaat menjadi rempah-rempah bumbu dapur yang dikemas begitu rapi dan siap diperjualbelikan di pasaran. Nama Tuan Sulaiman, nama usaha di SLM. Sedangkan bahan baku yang kamu beli ialah dari masyarakat sekeliling yang juga kena. Contoh ji, ini bahan baku ji. Dari bahan bakunya kamu bakar, kemudian kamu belah nyom bahan ji. Bahan baku yang berasal dari logam atau besi tua yang tidak digunakan lagi dibeli oleh usaha SLM untuk nantinya mereka ubah menjadi produk pisau, parang, golok, dan benda lainnya. Usaha kamu lebih kurang berdiri sekitar tahun 1935 itu lebih kurang. Kalau kami sekarang termasuk generasi yang ketiga. Selanjutnya untuk pelipis mata tadi, kamu pakai pipir. Meski hawa panas serasa membakar sekujur tubuh, namun tak menghentikan Sulaiman dan pandai besi lainnya untuk terus menempah potongan-potongan besi setiap harinya. Dari tangan mereka lah sebuah keterampilan yang dapat merubah barang yang tak bernilai menjadi aneka macam barang yang luar biasa. Kemudian pemasaran ini memang yang besar langsung kena. Kemudian yang selebih ini kamu order yang orang pesan barang lele, nak kena cocok, cepat, kena langsung nak orang pesan. Selain daripada yang pesanan tabah-tabah yang benar. Rencong atau dalam bahasa Aceh disebut rincong adalah senjata khas suku Aceh. Rencong merupakan simbol identitas diri, keberanian, dan ketangguhan masyarakat Aceh. Pembuatan awalnya besi ditempah terlebih dahulu, dibakar, kemudian dihaluskan permukaannya menggunakan mesin gerinda atau mesin perkakas yang juga digunakan untuk mengasah pisau rencongnya. Beda lagi dengan pembuatan sarung. Perajin menggambar pola di atas kayu hasil pahatan, kemudian dilubangkan dengan cara dimasukkan mata rencong untuk pengukuran sarung. Saat ini membuat sebilah rencong terganjal kendala bahan pembuatan yang sulit diperoleh. Mata gergaji yang kini sudah langka di pasar, beberapa kali sempat terkendala bahan pembuatan.
Usaha rencong yang berada di Aceh Besar ini tetap memanfaatkan keahlian untuk memahat, mengasah, dan mempernis hingga terlihat indah dan gagah untuk digenggam. Kesabaran dan ketelatenan harus dimiliki. Proses pembuatan yang cukup lama memakan waktu yang tidak sebentar untuk menghasilkan rencong yang indah. Saya adalah pemilik usaha Songket Aceh Kreasi Jasmani yang telah berdiri sejak tahun 1994. Helai per helai benang disisir di atas seperangkat alat tenun tradisional Aceh. Tangan dan kaki yang terlihat sangat cekatan menenun songket dengan motif khas Aceh. Proses dilakukan maju dan mundur, kemudian ditarik dan ditenun helai demi helai. Proses menenunnya sangat lama karena penenun harus memperhatikan ketelitian dan menjaga kerapian benang. Ini adalah cara usaha Songket Kreasi Jasmani merawat tradisi tenun Aceh agar tetap diminati oleh khalayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Saya adalah seorang pengrajin sekaligus memproduksi barang-barang hasil kerajinan Aceh, terutama Aceh Pidi ya. Nama usaha saya yaitu Fitri Souvenir. Untuk membuat kerajinan tangan sulaman benang emas atau perak khas Aceh yang dijahit tradisional di atas kain beledru, mula-mula harus menyiapkan karton untuk membentuk berbagai motif yang kemudian ditempel di atas kain beledru, lalu dijahit dan ditimpa dengan benang kasap. Tak ketinggalan aksesori yang memperelok tampilan kain kasap, yaitu paet dan hiasan manik-manik bernuansa emas. Kemudian dibuat bentuk bantal kursi dengan menggunakan bantuan mesin jahit. Alhamdulillah dengan usaha yang kami jalankan ini sudah memberdayakan masyarakat di sekitarnya, khususnya di daerah Garut, yang akan mempunyai penghasilan sendiri. Mereka ini para pengrajin-pengrajin di sini bisa menghasilkan uang sekaligus untuk membiayai sekolah sampai ke universitas. Alhamdulillah itu ya. Kemudian pemasaran kami bukan hanya di daerah Pidi saja. Kami alhamdulillah sudah menjual produk kami ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Ulfia. Saya adalah salah satu pengrajin kupiah Riman Pusaka Maha yang ada di desa kami, Desa Dayah Adan, Kecamatan Batutunggul, Kabupaten Pidi. Jadi kupiah Riman ini sudah ada sejak Sultan Iskandar Muda. Ini adalah kelompok industri kecil kerajinan kupiah Riman Pusaka Maha, Desa Dayah Adan Mutiara, Kabupaten Pidi. Peci tradisional Aceh yang sudah ada sejak tahun 1985 bangkit berkat bimbingan Umi Katijah dengan memberdayakan kelompok perempuan di desa tersebut untuk membuat kembali kupiah Riman ini dikenal oleh masyarakat Aceh. Terdapat beberapa tahapan produksi yang harus dilalui sebelum kupiah Riman bersatu siap dijual. Tahap pertama, serat pohon ijuk harus terlebih dahulu direbus selama kurang lebih 4 jam dan dimasukkan ke dalam lumpur atau tanah liat, didiamkan selama 3-4 hari, kemudian diambil kembali dan dicuci bersih. Baru setelah itu diwarnai dengan daun penoh hingga warnanya menjadi hitam pekat. Serat alam ini memiliki banyak keistimewaan. Selain kuat dan tahan lama, serat ijuk ini keras dan tahan air, serta tidak mudah rusak oleh organisme perusak. Barulah kemudian kelompok perempuan ini akan bertugas menjahit kupiah Riman hingga siap untuk dipasarkan. Jadi dalam sebulan kami mampu menghasilkan kupiah Riman ini ratusan yang siap dipasarkan kepada souvenir-souvenir yang ada di Aceh. Harapan saya bagaimana kupiah Riman ini supaya bisa lebih dikenal di masyarakat dan lebih banyak lagi diminati oleh masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim sebagai owner dari usaha Kamri Footwear. Kami bergerak di bidang usaha ini dari tahun 2009. Untuk brandingnya, kita brandingnya di tahun 2014. Dan usaha ini kita memproduksi khususnya pantopel. Sedangkan untuk casual kita baru mulai dalam beberapa tahun ini. Dan usaha ini alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Untuk pemasarannya, kami sudah melakukan pemasaran melalui media online, offline, dan media elektronik lainnya. Untuk wilayah pemasaran, kami baru menjangkau untuk wilayah Aceh semua, di semua kabupaten insya Allah sudah ada. Sedangkan target pasar kami adalah perkantoran. Proses pembuatan sepatu ini memiliki kerumitan tersendiri, mulai dari membuat pola, pemotongan kulit, menyatukan dengan komponen lainnya, hingga proses penjahitan dibutuhkan ketelitian dan kerapian. Karena yang terpenting, memberikan rasa nyaman bagi penggunanya. Sepatu yang berkualitas, kuat, dan tahan lama asal Aceh berasal dari Kabupaten Pidi Jaya, yakni Kamori. Banyak model yang tersedia termasuk pilihan produk berbahan kulit maupun sintetis yang mutu dan harganya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Industri sepatu dan sandal Kamori berinovasi memberikan yang terbaik agar dapat menunjang penampilan seseorang agar lebih stylish dan mengikuti mode.
dan akhirnya jadilah sebuah sepatu karya Putra Pidijaya yang siap dipasarkan nasional maupun internasional. Harapan kami dari usaha sepatu Camry ini bisa selalu berinovasi dan bisa selalu diterima di masyarakat umum dan juga bisa untuk meraup tenaga kerja ataupun membantu tenaga kerja khususnya di Pidijaya, umumnya di Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam. Saya anak dari Ibu Ramlah yang mempunyai usaha Nanagasari Cipuga Baru, Kak Ramlah. Menikmati cemilan kenyal dan menyehatkan dapat dijumpai di gerai Nanagasari Cipuga Baru, Kak Ramlah. Olahan yang terbuat dari campuran pisang, tepung, dan santan ini telah memiliki sertifikat halal. Berdiri sejak tahun 2002, industri kecil menengah Nanagasari Cipuga Biren ini tidak dijual di kota manapun dan hanya dapat dijumpai di gerai milik Kak Ramlah yang ada di Biren. Semoga Nanagasari Kak Ramlah Cipuga Baru ini tetap selalu diminati oleh masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Mardiana. Mekar adalah industri rumahan yang memproduksi kerajinan bunga kering. Usaha Mekar ini berdiri sejak tahun 2006. Produk yang dihasilkan dari Mekar ada bermacam-macam bunga kering. Misalnya, contohnya ini dari gambas, dan ini dari cangkang kerang dan buah-buah kelapa yang kering, dan ini dari pelepah pinang dan bermacam-macam yang lain-lainnya. Bunga-bunga indah ini disulap oleh tangan lentik Cut Mardiana. Perajin yang menggeluti bidang ini memang dituntut memiliki kreativitas tinggi untuk membuat rangkaian bunga yang elok ditatap mata. Di tangan handal Cut Mardiana, limbah tanaman kering diolah menjadi berbagai kerajinan bunga yang menarik hati. Bahan baku dari pelepah pinang contohnya, dipotong sesuai ukuran menjadi kelopak lalu direkatkan sehingga menjadi sebuah bunga yang menawan. Jumlah pesanan di hari-hari biasa biasanya puluhan. Jika di hari-hari besar atau ada pameran bisa mencapai ratusan pesanan. Harapan saya ke depan, kerajinan bunga kering ini bisa berkembang dan maju di Aceh ini. Karena di Aceh ini sangat kurang dengan kerajinan-kerajinan seperti ini. Langka kalau di bidang di sini, tidak ada. Kemana-mana saya pergi ini agak kurang memang ini kerajinan bunga kering ini. Insya Allah dengan doa-doa semua ini usaha saya ini lancar dan lebih maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Murisna, berasal dari kerajinan Desa Kampung Cot, Kecamatan Samatiga, Malabo, Aceh Barat. Untayan benang-benang indah disulap oleh jemari Nina menjadi produk yang mewah, megah, dan menonjolkan kekayaan Aceh. Meski usaha sulaman benang emas ini dahulu sempat vakum, di tangan Nina, usaha kasab ini terus berkembang dan berinovasi mengikuti tren perkembangan zaman. Namun, tidak terlepas dari warna Aceh sendiri yang merupakan kebanggaan urang Aceh. Nina dibantu oleh beberapa pengrajin, menjahit benang demi benang dengan ketelitian dan membutuhkan skill khusus agar hasil kasab dapat membentuk sebuah pola yang indah. Usaha ini dilakukan secara manual sehingga hasil jahitan terlihat lebih rapi dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfiati, pemilik dari usaha Mongreen, produk dari Tongkat Ali, dan berdiri sejak 2016 dengan produk-produk yang sudah ada adalah kopi Tongkat Ali, teh Tongkat Ali, gelas dari batang Tongkat Ali, teh bajakah, teh ciplukan, teh dari daun sesak. Tongkat Ali yang akan diolah terlebih dahulu melalui serangkaian proses pembersihan. Daun dan akar tongkat ali ini kemudian dikeringkan, dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius untuk memastikan kadar airnya sudah benar-benar kering. Barulah masuk ke tahap penggilingan. Daun dan akar tongkat ali yang sudah menjadi serbuk dimasukkan ke dalam kapsul dan kantung teh sehingga siap untuk dikemas dan dipasarkan. Tongkat ali yang berasal dari akar pohon hutan hujan telah digunakan sebagai obat herbal sejak zaman dahulu. Oleh usaha Mongreen, tongkat ali menjadi produk unggulan yang diolah menjadi berbagai jenis produk, mulai dari kopi, teh, dan bahkan gelas yang dipahat dari batang tongkat ali. Selain itu, usaha yang berdiri sejak tahun 2016 ini juga mengolah akar bajakah yang disebut-sebut mampu menyembuhkan penyakit kanker menjadi teh siap seduh. Dalam sebulan, produk usaha Mongreen mampu memproduksi sebanyak 1.000 pieces yang dipasarkan di seluruh Indonesia dan mulai menjajaki pasar ekspor di negeri jiran Malaysia. Harapan kami ke depan, kami berharap produk kami ini bisa lebih maju dan lebih diminati oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan harapan kami juga dengan adanya produk ini bisa menyerap tenaga kerja di lingkungan kami sendiri di Desa Panton Makmur, dan juga bisa menambah penghasilan bagi petani-petani yang menanam seperti daun sirsa. Dengan adanya produk ini kami membeli dari petani dengan harga yang sesuai, sehingga petani bisa mendapat penghasilan juga dari daun yang mereka tanam di samping rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali. Saya berasal dari Labuno. Saya
mengolah bubuk kopi berasal dari Lamno dengan nama Kopi Gerbang Raja, artinya Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya. Berdiri sejak tahun 2017, sekitar 3 tahun yang lalu, usaha yang dirintis Muhammad Ali memproduksi kopi Robusta Lamno yang memiliki karakter rasa yang khas dan berbeda dari kopi lainnya. Usaha Kopi Gerbang Raja atau Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya ini khusus menjual kopi Robusta Lamno. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kopi Lamno memiliki keunikan rasa tersendiri dan tidak bercampur dengan wilayah lain, sekaligus juga untuk mengembalikan kejayaan kopi Lamno di mata dunia. Kopi itu saya termotivasi ingin menjadikan sebuah oleh-oleh buah tangan daripada masyarakat Aceh Jaya, sehingga saya terinspirasi untuk menjadikan bubuk kopi ini memang betul-betul produksi kopi Lamno, sekaligus menjadi inspirasi masyarakat Lamno, khusus umumnya Aceh Jaya, untuk mendongkrak ekonomi rakyat melalui menggalakkan penanaman kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pria Rahmadani dari CV Razi Aceh. Kami adalah usaha kecil obat tradisional yang ada di Tenom, Aceh Jaya. Tidak sembarangan. Untuk menjamin obat yang dihasilkan bermutu, aman, dan berkhasiat, CV Razi Aceh menerapkan cara pembuatan obat yang baik. Proses pembuatan obat tradisional ini menggunakan standar sanitasi dan higienis sebelum diolah menjadi obat-obatan. Usaha Razi Aceh mengambil khasiat daun kelor dengan mengolah ekstraknya menjadi bubuk atau kapsul yang sudah melalui serangkaian proses pembersihan, pengeringan, penggilingan hingga menjadi bubuk. Berdiri sejak tahun 1927, usaha ini awalnya digeluti oleh nenek Siti Hawa Ibrahim, kemudian turun-temurun dan kini sudah diambil alih oleh generasi keempat. Namun, CV Razi Aceh baru mulai mengurus legalitas usaha dan melakukan rebranding tahun 2015. Harapannya kita berharap usaha CV Razi Aceh ini sendiri bisa semakin berkembang, semakin bisa menjadi usaha besar, dan juga bisa memperdaya masyarakat-masyarakat, terutama ibu-ibu dan juga perempuan-perempuan untuk bisa bekerja di CV Razi Aceh ini sendiri. Dengan seperti itu juga dari bahan baku yang digunakan dalam CV Razi Aceh ini sendiri sebagai obat tradisional, kita juga menggunakan bahan baku yang dari petani-petani lokal. Dan nantinya harapan kita juga bisa memberdayakan petani-petani yang ada di Aceh Jaya ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman. Usaha saya adalah Gabala Coffee. Gabala Coffee itu bergerak di bidang processing kopi. Artinya
processing dari biji merah menjadi biji hijau yang akan diproses menjadi roasted bean atau powder. Jadi usaha ini sudah bergerak di tahun 2015 sampai sekarang. Di Gabala Coffee sendiri, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kualitas terbaik dari seluruh provinsi Aceh untuk segi kualitas dan grade-nya. Produk di Gabala itu kita biasa proses di semi wash. Kita ada di semi wash proses, ada full wash proses, ada Piberry, ada Longberry, ada natural, wine, dan bourbon. Jadi di 5 proses itu kita biasa kirim ke luar provinsi gitu, seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Ya, untuk produksi kita itu kita biasanya untuk per musimnya itu bisa sampai 6 ton, 3 ton sampai 6 ton per musim itu di sekitar 6 bulan sekali. Jadi per tahunnya kita bisa sampai 6 sampai 12 ton. Oke, harapan saya sebagai owner di Gabala Coffee, saya ingin mengekspor ke luar negeri untuk tingkat yang lebih tinggi lagi di internasional. Jadi saat ini masih saya rencanakan untuk memulai diekspor itu dari segi perizinan dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadiah. Nama usaha ini Najwa Kerawang. Kita memproduksi, menyediakan souvenir-souvenir seperti tataan piring, kayak ulen-ulen, kayak seperti gelang tangan, seperti misalnya untuk tempelan ke baju, terus menyediakan sal juga, baju-baju gamis misalnya, baju bapak-bapak, dan kita udah berdiri semenjak tahun 13-an. Motif kerawang menjadi bagian istimewa dalam kehidupan masyarakat Gayo. Motif yang menjadi budaya khas ini diangkat keindahannya dalam produk bernuansa tradisi dengan tambahan inovasi dan kreativitas. Warna-warna dan garis tegas kerawang melambangkan keberanian, kerajinan, dan ketelitian. Saya kepingin dengan dikenal barang-barang produk-produk di sini, kita lebih bisa mengenal lagi keluar dan bisa dikenal oleh lokal, interlokal, biar dengan adanya misalnya produk-produk ini lebih maju lagi, kita bisa membantu masyarakat yang seperti misalnya adik-adik kuliahan nggak bisa kuliah lagi, kita bisa pekerjakan di sini. Kerajinan tradisional Kerawang Gayo yang sudah dinobatkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO begitu membanggakan. Seiring perkembangan kehidupan budaya yang turun-temurun dalam hal melestarikan budaya, kini Kerawang Gayo telah menjadi salah satu seni ukir bagi kalangan orang Gayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idola Sari. Saya selaku pemilik Idola Kerawang yang berada di Takengon dan berdirinya semenjak tahun 2018. Termasuk usaha Idola Kerawang yang sudah digeluti Aidola Sari sejak tahun 2018.
Motif kerawang sendiri saat ini menjadi salah satu motif pola yang paling diminati oleh masyarakat lokal, bahkan luar daerah Gayo. Ukiran yang terdapat di kerawang Gayo kerap didesain menjadi pakaian yang sedang ngetren saat ini, khususnya pakaian wanita baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Dibesarkan dengan kopi, menghabiskan hidup dengan kopi, menjadikan Kopi Gayo nafas dari usaha Agrokupi, sebuah usaha produksi kopi di Aceh Tengah. Kopi yang ditanam berjenis Ateng Super, varietas unggulan dari daerah Gayo yang memiliki keunggulan cepat berbuah. Kopi yang dirawat oleh usaha Agrokupi diperhatikan agar mendapat sirkulasi udara yang baik, sehingga tanaman ini dapat tumbuh subur dan kualitasnya tetap terjaga. Sekali panen, usaha Agrokupi ini bisa memperoleh 10-12 kaleng atau setara dengan 2 kg untuk 1 kaleng. Proses penyortiran wajib dilakukan untuk memilih biji kopi atau green bean yang baik untuk dijual. Kopi Gayo yang sudah terkenal hingga ke mancanegara dengan kopi organiknya membuat produk kopi menjadi usaha yang menjanjikan di tanah Gayo.